Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan nama saya, Niputu Panca Sudarsani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2016 99427007. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi panjang busur dan luas juring lingkaran di kelas 11-1 SMA Negeri 1 Banjar. Video ini saya gunakan untuk memenuhi berkas UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdiri semua. Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Silakan duduk anak-anak. Baik, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan semangat. Tepuk tangan. Ada yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Baik, terima kasih laporannya Sekretaris. Nah, anak-anak coba diperiksa perlengkapan anak-anak sudah di bawah bukunya. Pertama gawai ya. Sudah? Iya, baik. Mulai pembelajaran. Coba diperhatikan depan. Ya. Pernah lihat gambar ini? Pernah. Gambar apa ini? Saya, Bu. Silakan. Sampian Gebogan, Bu. Sampian Gebogan. Kapan dipakai? Biasanya di budaya kita, khususnya di Bali, kalau ada hari raya membuat sampian yang seperti di depan, Bu. Oh, seperti itu. Bentuknya apa? Lingkaran, Bu. Lingkaran. Siapa tahu apa itu definisi lingkaran? Saya, Bu. Silakan Delia. Terima kasih atas waktunya. Jadi lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau teratur dari titik tetap pada sebuah bidang. Baik, bagus sekali penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan. Adakah yang tahu unsur-unsur lingkaran apa saja? Saya, Bu. Silakan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk unsur-unsur lingkaran itu ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Baik, ada berapa ya? Jadi 8 ya. Nah, sekarang coba perhatikan apakah ada unsur-unsur yang disebutkan tadi pada gambar jahitan ini. Sekarang disebutkan ya. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur? Ya. Yang dari O ke A itu sama O ke I itu jari-jari. Baik, ya. Ada yang belum disebutkan? Satu lagi. Ada, Bu. Silakan. Busur, Bu. Jadi busur itu bisa dilihat dari gambar, yaitu A ke B dan D ke I. Baik, berarti busur itu adalah bagian dari lingkaran yang bentuknya melengkung. Nah, kenapa anak-anak mempelajari unsur-unsur lingkaran? Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya, dikaitkan dengan materi di awal Ibu menampilkan jejahitan. Ya, perhatikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengamati jejahitan, peserta didik dapat menganalisis hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dengan tepat. Berikutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan rumus panjang busur dan luas juring lingkaran dengan benar. Berikutnya yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan panjang busur dan luas juring dengan benar. Baik, dilanjutkan apa manfaat dari materi ini? Ya, manfaatnya setelah anak-anak mengetahui rumus dari panjang busur, rumus dari luas juring, menyelesaikan masalah. Nah, diharapkan anak-anak itu dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tadi yang berkaitan dengan budaya kita. Ibu minta anak-anak untuk semangat belajarnya, ya.
Ya. Oke, ada pertanyaan di awal? Tidak. Ya, kita lanjutkan ya. Apa saja kegiatan hari ini? Yaitu pretest, diskusi kelompok, presentasi, tes. Adapun asesmen yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya Ibu mengecek pengetahuan awal anak-anak dengan memberikan pretest. Ya, silakan anak-anak buka aplikasi Lab Worksheet yang sudah Ibu berikan lewat WhatsApp grup. Baik, sudah? Silakan kirim ke alamat email di depan, ya. Itu alamat emailnya untuk mengirimkan live worksheet. Nah, bagaimana? Apakah bisa mengerjakannya? Masih kesulitan ya? Oh, ya, baik. Nah, jadi apapun yang anak-anak hasilkan itu sebagai penyemangat buat anak-anak ya, supaya lebih semangat lagi untuk mempelajari materi ini ya. Berdasarkan hasil pretest, Ibu bagi kelompok ya. Nanti Ibu akan sebutkan dulu kelompoknya. Nanti ketika diskusi kelompok, anak-anak masuk ke kelompok-kelompok tersebut ya. Baik, Ibu bacakan saja dulu. Kelompok 1, Juli. Kelompok 2, Septia. Kelompok 3, Dior. Kelompok 4, Aprilia, Nadia. Nah, berikutnya kita lanjut ke orientasi masalah. Apa sih nanti yang anak-anak diskusikan dengan teman kelompok ya. Perhatikan, gambar ini adalah gambar cane. Dari sini Ibu memberikan permasalahan. Jadi di mana permasalahannya adalah ada seorang yang bernama Bu Santi diminta untuk membuat cane ya. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus dipertimbangkan oleh Bu Santi dalam membuat cane. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk menentukan panjang janur merah hijau yang dibutuhkan untuk hiasan. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui luas daerah yang diberi hiasan. Ya, anak-anak, ada yang tahu? Yang pertama itu misalnya, apa yang perlu dipertimbangkan kalau ingin membuat jahitan? Silahkan, Yon. Mungkin panjang janurnya. Mungkin panjang janurnya. Mungkin besar sudutnya, sudut besarnya. Besar sudutnya. Informasi tadi yang disampaikan oleh temannya, nanti silakan diskusikan apakah benar, apakah ada tambahan lagi yang anak-anak peroleh. Ya, silahkan didiskusikan ya. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sebelum dimulai, Ibu menyiapkan memfasilitasi anak-anak yang pertama dengan papan pajur luring. Seperti ini. Ini Ibu bagikan. Yang pertama kelompok 1. Silakan diambil. Kelompok 4. Ya. Silakan digunakan waktu dengan baik. Ya. Ya, silakan. Coba dilakukan. Nah, Sudah bisa ngukurnya? bisa. Bagaimana? Coba diulang, dipraktekkan. Ini harus lebih direkatkan lagi. Iya, ini pas nempel. Ya. Jadi apa namanya ini? Jarum betulnya tusuk di sini supaya dia tidak kemana-mana. Hati-hati nak ini. Enggak. Udah terluka. Ya. Kemudian Nah, ini kan 60. Kita dapatkan hasil pengukuran itu 60. kemudian dicatat ya. Sudah dicatat ya. Dan kemudian untuk jari-jarinya kita sudah ukur menggunakan penggaris untuk 14. Oh ya, berapa? 14 cm. Yang ini cm. Bisa pakai penggarisnya mulai dari mana? Mulai dari 0. Oh, agak terhalang ini ya. Ini agak terhalang ini ya. Tapi bisa. Bisa. Nah, pakai ini. Nah, 14. 4. Ya. Sudah. Kemudian kan kami sudah dapatkan ininya. Sesuai petunjuknya kami cari kelilingnya di GeoGebra-nya.
Gede. Ya. Yang lain coba. Ya. Tadi Dion coba. Ya. Sekarang coba yang lain. Ya, silakan. Cari panjang. Terus semuanya ini ya pecahan sama ini. Panjang besar. Panjang besar seperti Tuh sama oh panjang besar. Panjang besar ya. Bagaimana? Aman? Ini kok beda-beda? Ini kan kelilingnya sama semua. Terus luasnya sama. Mungkin ini sama gara-gara jari-jarinya juga sama ya? Menurutmu gimana? Iya, harusnya sih gitu. Seperti itu. Coba deh dipakai GeoGebra-nya. Nah, sekarang uji pakai GeoGebra. Kalau demikian, GeoGebra-nya mana? Ini ya. Iya, gitu. Nah, coba. Tadi kalau jari-jarinya segini. Iya. Coba deh diubah. Apakah kelilingnya masih sama? Iya, apakah benar sama? Ini sama ya? Mm-mm. Kita ubah. Ya, geser slidernya. Semua berubah. Fokus ke keliling sama luas lingkaran, apakah berubah? Berubah. Berubah. Keliling lingkarannya jadi Nah, sekarang sudutnya. sudutnya juga berubah. Coba perhatikan. Kalau di sini jari-jarinya berapa? 9. 9. Coba pakai 7 coba. 7. Sekarang coba ikuti sudutnya. Sudut berapa ini? 60 derajat. 60 derajat. Dah, kelilingnya berapa? Kelilingnya 44. Terus luas lingkarannya? 154. Sekarang coba diganti sudutnya. Sesuaikan dengan yang didapat. 120. Coba cek. Kelilingnya gimana? Nggak berubah. Nggak berubah? Iya. Sama dengan ini ya? Iya. Sama. Apa lagi? Luas lingkarannya berubah apa tidak? Enggak. Sama ya? Coba ditambah lagi sudutnya. Terus 50. 50 nih sekarang. Gimana? Sama? Iya. Cuma keliling sama luas lingkarannya itu nggak berubah. Nggak berubah. Berarti dia tidak berubah keliling sama luas lingkarannya tergantung apa? Jari-jarinya. Tergantung jari-jari. Tapi yang menyebabkan dia berubah panjang busur sama luas juringnya apa? Besar sudutnya. Besar sudutnya. Iya. Dan jari-jarinya juga berpengaruh juga. Oh, berpengaruh juga. Berarti mereka berpengaruh ya? Iya. Nah, coba boleh cari-cari lagi ya. Iya. Nah, jadi untuk mengkaitkan satu dengan yang lain. Kalau tadi jari-jarinya 14, ternyata kelilingnya tetap, luas lingkarannya juga tetap. Tadi berubah 7, ternyata kelilingnya juga sama, tetap ya. Iya. Tetap tidak berubah. Nah, anak akan menemukan faktor penyebab ya, apa yang mempengaruhi berubahnya panjang busur dan luas juring, begitu ya. Nah, nanti saat itu anak-anak akan membuat kesimpulan di sini berdasarkan analisa tadi. Iya. Ya, silakan dituangkan di sini. Oke, bisa? Paham? Coba dibuat analisanya. Nanti Ibu kesini lagi. Iya. Kasih Bu. Ya. Bagaimana tadi? Sudah Bu. Sudah berhasil dapat kesimpulannya. Ya. Nanti disampaikan ya. Iya. Oke. Boleh? Iya.
ini mana tuh? Itu dua, tiga, empat, ya. Sudah pusat dan tali busur. Panjang busur. Nah, sudah pusat, akan membuat besarnya ketiga ya. Baik, ada yang sudah masuk ke penentuan rumus? Sudah, Bu. Sudah? Iya. Anak-anak bisa? Bisa ya? Itu ada kaitannya ya, saling terkait semua. Silakan dilanjutkan. Waktu anak-anak masih 10 menit. Baik, sudah selesai? Sudah? Ya. Sudah selesai? Sudah? Ya. Baiklah, anak-anak. Sudah selesai diskusinya. Kita lanjutkan. Presentasi hasil diskusi ya. Siapa tadi yang mau menampilkan aktivitas satunya dulu? Oke, silakan. Silakan ke depan. Kerjasama ya, bersama. Ayo. Ke depan. Ya. Nanti di depan silakan tulis ya, yang mana supaya cepat kerjanya. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan yaitu aktivitas 1. Nah, di sini kita disuruh mengukur. Nah, dari eksperimen kita tadi itu kita dapat mengetahui bahwa di sini ukuran jari-jarinya berapa? Yaitu sebesar 14 cm. Oke? Nah, di sini loh. Kami sudah memperhitungkan atau mengukurnya dengan penggaris. Luas antara jari-jari ini disebut dengan jari-jari, yaitu sebesar 14 cm. Kemudian kami ukur ini sudut pusatnya. Sudut pusatnya berapa? Busur yang pertama yaitu sudut pusatnya sebesar 30 derajat. Ini ya teman-teman, sebesar 30 derajat ya. Nah, kemudian kami perhitungkan berapa sih keliling dari 30 derajat tersebut. Ternyata kelilingnya itu sebesar 88 cm. Kemudian luas lingkarannya, panjang busurnya itu adalah 7,33. Kemudian luas lingkarannya adalah 616 dan juga luas juringnya 51,3. Begitu juga selanjutnya. Kami mengukur yaitu adalah busur yang kedua, yang dimana sudut pusatnya saja yang berubah, jari-jarinya tetap, sehingga akan mengakibatkan luas juringnya berubah. Begitu juga pada busur yang ketiga. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa jika jari-jarinya tetap, sudut pusatnya dari 30, 90 ke 150, artinya berubah-ubah, maka akan mengakibatkan perubahan pada panjang busur dan luas juri. Nah, dari sini kita dapat simpulkan teman-teman, jika bertambahnya sudut pusat, maka akan mengakibatkan bertambahnya panjang busur dan juga bertambahnya luas juring. Namun tetap pada keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ini sudah paham teman-teman? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Mbak, disampaikan. Bagaimana Dion? Untuk saya mengujinya itu ya sudut pusatnya itu berbeda dengan kelompok kami, tapi untuk kesimpulan yang didapatkan itu sama. Ya. Terima kasih Dion atas gininya, apresiasinya. Jadi begini Dion, karena itu sudut pusatnya berbeda, maka otomatis jawaban kita berbeda gitu. Ya. Tapi kesimpulannya sama bukan? Semakin bertambahnya sudut pusat, maka luas juring dan juga panjang busurnya juga ikut bertambah.
Namun keliling dan luas lingkarannya tetap begitu. Ya, Oke, bagus, baik. Pak. Bagaimana yang lain? Sudah dipahami ya? Baik, silakan ditutup. Baik, terima kasih teman-teman dan juga ibu sekalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 2 hari ini. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan para mesanti dan ucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Ya, baik, untuk aktivitas berikutnya siapa? Oke, silakan kelompok 3. Jeliumat. Om Swastiastu. Baik teman-teman, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hubungan rasio sudut pusat terhadap sudut lingkaran penuh dengan rasio panjang busur terhadap keliling dan juga rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Jadi bisa kita lihat dari tabel ini bahwa rasio sudut pusat terhadap sudut lingkaran penuh itu sama juga dengan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran dan juga terhadap rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Jadi hubungan antara kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 yaitu rasio sudut pusat terhadap sudut lingkaran penuh akan sama dengan rasio panjang busur terhadap keliling dan juga akan bernilai sama dengan rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Jadi juga dapat kita buat seperti ini. Nah, jadi dapat kita tulis juga seperti ini, yaitu besar sudut pusat dibagi dengan sudut lingkaran penuh akan sama dengan panjang busur per keliling lingkaran dan juga akan sama dengan luas juring per luas lingkaran. Seperti itu. Kemudian dapat juga kesimpulan dari aktivitas 1 ini, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh pada aktivitas 1 dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sudut pusat dan panjang busur yaitu semakin besar sudut yang dibentuk maka semakin panjang juga busurnya, dan antara besar sudut dan panjang busur itu adalah berbanding lurus. Kemudian hubungan antara sudut pusat dan luas juring yaitu semakin besar sudut yang dibentuk maka semakin luas juga daerahnya yang dalam hal ini berupa juring. Kemudian antara besar sudut dan luas juring itu adalah berbanding lurus. Sehingga dapat disampaikan bahwa dalam proses pembuatan cane yang harus dipertimbangkan oleh Bu Santi saat membuat jejahitan pada cane agar menghemat biaya adalah selain besar sudut dan panjang jari-jari juga mempengaruhi ukuran panjang busur dan luas juring. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang sedang kita bahas, Bu Santi harus mempertimbangkan ukuran jejahitan dalam hal ini yaitu jari-jari dan juga besar sudut jejahitan yang akan dibentuk. Sehingga panjang lengkungan yang akan diberi hiasan dapat dihitung. Sehingga Bu Santi dapat mempertimbangkan berapa bahan dan biaya yang dihabiskan sehingga dapat menghemat biaya. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang berbeda? Baik, ada yang bertanya atau memberikan komentar? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi dalam semua aktivitas ini, jadi sudut pusatlah yang paling berpengaruh, begitu kah Bu? Atau gimana? Berarti bagaimana, Nak? Jadi sebenarnya bukan sudut pusat saja yang berpengaruh, tapi panjang jari-jarinya juga dapat berpengaruh. Saya sudah membuktikannya di menggunakan GeoGebra. Jika jari-jarinya diubah, maka semua ini akan berubah juga, kecuali yang ini. Satu lingkaran dan besar sudutnya ini. Jadi ini semua berubah kalau jari-jarinya diubah. Jadi bukan hanya besar sudutnya aja seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, bahwa yang harus diperkirakan oleh Bu Santi itu adalah besar sudut dan panjang jantung yang digunakan. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang lain? Tidak. Iya, bagus sekali ya. Untuk presentasinya sudah bagus. Ya, berarti kalau ada yang ingin disampaikan lagi silahkan. Kalau tidak, ya silahkan tutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ayo beri tepuk tangan. Baik, ini sudah aktivitas 1 ya. Sekarang kita masuk kepada, berarti pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Pertanyaan tadi apa? Ya. Bagaimana anak-anak memperkirakan
Apa tadi? Yang pertama ya? Ya. Bagaimana, apa yang dipertimbangkan oleh Bu Santi? Sudah terjawab ya di aktivitas 1? Sudah ya. Jadi yang dipertimbangkan apa? Jari-jari dan besar sudut. Iya, besar sudut dan jari-jari. Kalau kaitannya dengan jejahitan yang merupakan jari-jari yang mana? Panjang janur. Ya. Yang mana? Nah, Ibu juga bawa ini. Nah, yang mana yang namanya jari-jarinya? Yang itu Bu, Yang ini. Yang mana? Yang mana? Iya, yang Oke, yang ini ya, jari-jari. Kemudian yang membuat harus dipertimbangkan betul dalam menghemat biaya yang mana? Selain ini? Yang mana? Sudutnya, Bu. Besar sudut. Iya, besar sudutnya. Semakin dia ingin membuat yang lebih besar, apalagi yang bulat tadi, seperti di awal tadi ya, berarti harus dipertimbangkan juga dari sana ya. Dan tadi kalau diubah nih jari-jarinya, dibuat lebih panjang lagi, mengakibatkan apa? makin banyak. Sudut besar. Makin banyak. Makin banyak apanya? Bahannya yang diperlukan, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita lanjut pada aktivitas yang berikutnya, yaitu menentukan rumus panjang, busur, dan luas juring. Oke, silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan aktivitas 2, yaitu menentukan rumus panjang busur lingkaran dan rumus luas juring lingkaran. Dimulai dari menentukan panjang busur lingkaran. Itu kita sudah ketahui bahwa rasio besar sudut pusat per 360 derajat itu sama dengan rasio panjang busur per keliling lingkaran, atau perbandingan mereka sama. Lalu dapat kita tulis besar sudut pusat itu bisa dilambangkan dengan alfa per 360 derajat, yaitu sudut satu lingkaran penuh, sama dengan panjang busur per rumus keliling lingkaran, yaitu 2 dikali Pi dikali R. Nah, untuk kita menentukan panjang busurnya, kita bisa melakukan kali silang, yaitu dari sini dikali ke sini, kemudian ini dikali ini. Atau bisa juga kita dapat tulis jika sudah kita kali silang, maka dapat diperoleh panjang busur dikali 360 derajat sama dengan alfa dikali rumus luas keliling lingkaran, yaitu 2πr. Nah, untuk kita menentukan panjang busurnya, maka kita bisa pindah ruaskan, yaitu 360 derajat ini ke ruas sebelah kanan. Jadi kita dapatkan rumus panjang busur, yaitu alfa per 360 derajat dikali 2πr. Untuk kita menentukan rumus luas juring lingkaran, itu luas juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali Pi kali R kali R. Sekian untuk penjelasan tentang rumus panjang busur lingkaran dan yang sebanyak-banyaknya, dan yang tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, tepuk tangan. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nana, tadi sudah menjawab permasalahan yang kedua. Yang kedua tadi apa? Bagaimana cara menentukan panjang janur warna merah dan janur warna hijau? Dalam hal ini janur warna merah itu disebut sebagai busur, panjang busur ya. Berarti untuk menentukan panjang janur merah artinya anak-anak menentukan panjang busur dengan rumus ini tadi ya. Nah, kemudian kalau menentukan luas daerah yang diberi hiasan, luasnya Juring. luasnya itu sama dengan juring ya. Jadi anak-anak menentukan luas juring seperti itu ya. Nah, karena anak-anak sudah menentukan ya panjang busur rumusnya, rumus dari luas juring. Nah, sekarang anak-anak gunakan untuk menyelesaikan masalah dialami oleh Bu Santi tadi. Kan kelompok berapa? Oke, silakan Nak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor 2, yaitu
tentukan luas daerah yang diberi hiasan berwarna-warni pada komponen jejahitan cili. Jadi seperti dapat kita lihat pada gambar, yang dimaksud dengan cili itu adalah yang ini. Nah, kita disuruh untuk mencari luas daerah. Jadi luas daerahnya itu ini, berarti kita disuruh mencari luas juringnya. Maka dari itu kita menggunakan rumus dari luas juring. Di mana rumus dari luas juring itu sendiri yaitu sudut pusat dibagi 360 derajat atau sudut satu lingkaran itu kemudian dikali dengan luas lingkaran. Nah, sebelumnya udah diketahui nih bahwa sudut pusatnya itu adalah 100 derajat dan jari-jarinya adalah 28 cm. Nah, langsung aja nih kita masukin ke rumusnya. Sudut pusatnya itu adalah 100 derajat dibagi 360 derajat dikali Pi-nya 22/7 seperti yang dikatakan tadi karena kelipatan 7 dikali dengan jari-jarinya dikuadratin. Jadi 28 dikali 28 cm gitu. Nah, nanti kita kali dan dapatlah dihasilkan luas cilinya atau luas juringnya yaitu 684,4 cm kuadrat persegi. Jadi demikianlah penjelasan mengenai permasalahan terkait panjang busur dan juga luas juring. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Atau apakah ada yang dikoreksi? Tidak. Sudah pas? Sudah pas. Sudah benar semua ya? Oke, baik, sudah. Silakan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Baik, itu tadi ya aktivitas dari diskusi kelompok dan sudah anak-anak presentasikan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menjawab permasalahan yang diberikan? Sudah ya. Jadi aktivitas tadi anak-anak mulai dari menganalisa, kemudian menentukan sebuah rumus dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah ya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah. Nah, sekarang marilah kita menyimpulkan ya dari aktivitas tadi. Aktivitas pembelajaran tadi apa yang bisa disimpulkan ya? Apakah ada yang mau membantu? Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, dari pelajaran ini saya dapat simpulkan bahwa kaitan permasalahan ini dengan permasalahan yang dialami oleh Bu Santi, yaitu tentang panjang busur, luas lingkaran maupun luas juring ini, bahwa panjang sudut pusat itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya panjang busur dan juga luas juring. Semakin bertambahnya panjang sudut pusat, maka akan semakin besar juga panjang busur dan luas juring. Nah, dari permasalahan ini, jika Bu Santi ingin memperhitungkan biaya-biayanya berapa untuk menghemat yang namanya biaya, maka Bu Santi harus memperhatikan yang namanya besar sudut, sehingga dari sana ia mengetahui panjang busur dan luas juring. Serta Ibu Santi harus mengukur berapa sih panjang jari-jarinya, sehingga bahan-bahan yang digunakan Bu Santi itu tidak akan terbuang-buang sia-sia, dan biaya yang digunakan juga sangat efektif dan tidak banyak terbuang begitu Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Iya, selanjutnya apakah ada? Silahkan, Nadia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah pada aktivitas kedua untuk menentukan panjang janur merah dan panjang daun aren, yaitu menentukan panjang janur sebagai hiasan yang dipasang di tepi jejaritan, sama halnya dengan mengukur panjang busur pada lingkaran. Panjang busur pada lingkaran dapat ditentukan dengan rumus panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Namun sebelumnya kita harus mengetahui berapa panjang busur yang digunakan untuk jari-jari lingkaran. Baik, iya, terima kasih. Tepuk tangan juga. Bagus, semua sudah bisa menyimpulkan aktivitas dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas yang terakhir. Baik, Nana, Ibu akan memberikan penguatan saja terkait dengan hal ini ya. Jadi anak-anak perhatikan
Berarti busur lingkaran itu adalah apa? Bagian dari keliling lingkaran. Kemudian luas juring itu bagian dari luas lingkaran. Jadi anak-anak bisa menarik kesimpulan untuk menentukan panjang busur dan luas juring dari aktivitas tadi, ya, yaitu panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran, ya. Berikutnya luas juring alfa dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran, ya. Dari aktivitas ini, apakah sekarang anak-anak sudah paham materi ini? Sudah. Benar-benar paham? Benar. Oke, kalau begitu, mari uji pemahaman anak-anak sekali lagi, yaitu dengan menyelesaikan soal post-test. Siap? Siap. Baik, untuk itu Ibu minta balik badan lagi, kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, untuk menyelesaikan soal post-test, anak-anak kembali mengakses live worksheet, ya. Baik, Ibu persilakan, waktu anak-anak menjawab post-test adalah 5 menit. Silakan. Jika sudah, ya, anak-anak bisa kembali lagi untuk melakukan ini, ya, pengiriman melalui email di depan. Ya, sudah? Sudah, silakan yang belum silakan klik finish. Baik, coba Ibu lihat adakah yang mengirim jawaban. Oke, sudah semua. Yang tertinggi 90. Ya, diraih oleh Delia, Dion, Widya, sama Firma. Baik, tepuk tangan semua. Tapi secara keseluruhan semuanya tuntas. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Jadi anak-anak sudah berhasil, ya. Kalau tadi pretestnya mungkin masih belum bisa, ya. Nah, sekarang bagaimana? Sudah bisa? Sudah. Ya, kalau demikian, coba anak-anak kita refleksi diri, ya. Nah, bagaimana penilaian anak-anak terhadap aktivitas pembelajaran hari ini? Menyenangkan, ya. Bagian apanya yang menyenangkan? Bisa enggak anak-anak sampaikan? Kalau Ibu kaitkan tadi dengan kebudayaan kita, ya, apa yang menurut anak-anak menarik? Silakan Nadia. Jadi menurut saya, dari kebudayaan, saya jadi bisa membantu ibu ketika ibu harus membuat itu, ya, seperti Sampian. ya, sampian itu. Jadi dari situ saya bisa belajar, oh ternyata ini dapat membentuk sebesar ini Bu. Kalau jari-jarinya segini Bu, memerlukan berapa jarinya, seperti itu. Wah, berarti sangat bermanfaat, ya. Ya. Baik, oleh karena itu Ibu minta sekali lagi anak-anak akses Google Form untuk Ibu minta penilaian diri anak-anak secara lengkap, ya. Sana Ibu sajikan ada 4 buah pertanyaan. Silakan anak-anak jawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang anak-anak rasakan, ya. Silakan Ibu berikan waktu. Baik, sudah? Sudah. Baik, silakan. Langsung dikirim, ya. Jadi tidak perlu email lagi. Ya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran tentang materi panjang busur dan luas juring, ya. Tentu saja Ibu sangat mengapresiasi anak-anak tadi dalam melakukan diskusi kelompok, ya. Sudah sangat aktif sekali sehingga anak-anak dapat menyimpulkan suatu kesimpulan yang baik, ya, dan bisa mengeksplor, ya. Dari tadi Ibu sudah melihat anak-anak mengeksplor lagi lebih jauh tentang materi yang disampaikan, lebih dari batasan LKPD tadi, ya. Ada yang mengeksplor lebih. Nah, oleh sebab itu Ibu beri apresiasi. Mari kita tepuk tangan. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya. Kalau tidak, marilah kita tutup pertemuan hari ini. Namun sebelum kita tutup, Ibu akan menginformasikan materi yang dipelajari pada pertemuan selanjutnya adalah garis singgung lingkaran. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Mari kita tutup pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas. Berdiri semua. Ngaturang para mesanti.
Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih anak-anak.